Oke guys, balik lagi di channel David Suarez Reptiles. Oke. Anda breeder hewan seperti saya? Atau Anda penjual hewan seperti saya? Anda mau hewan jualan Anda laku seperti punya saya? Atau Anda sedang mencari hewan peliharaan dan mau mencari hewan peliharaan yang lengkap dengan harga yang oke? Lapak Satwa tempatnya! Bisa di-download di Apple Store dan Google Play. Jadi hari ini gue mau ngebahas lebih tepatnya back to basic sih. Jadi selama ini sebenarnya udah ada gue bikin video-video tentang basic lah piara BP itu kayak gimana. Cuma mungkin males lihat ke bawah lagi kan ya. Ya udah gue bikin yang baru. Ini gue akan ngomong lebih detail. Jadi apa aja sih yang mesti disiapin, misalnya kalian ini pemula nih mau piara BP. Apa aja yang mesti disiapin, karena sekarang kan BP udah mulai diterima masyarakat ya, semua udah kayak anak kecil aja udah piara BP segala macam. Jadi basic ini perlu diketahui lagi. Jadi dengan satu video gua harap teman-teman bisa prepare dulu sebelum memutuskan melihara BP. Nah, jadi kalau kita mau ngomong pelihara BP, itu yang penting kita itu harus tahu tujuan kita dulu. Kita mau apa? Kita mau breeding kah? Atau kita cuma mau pelihara kah? Karena kan kalau buat teman-teman kan ada yang yang penting gua mau pelihara doang, nggak perlu sampai breeding. Nah, itu settingnya semua beda guys. Jadi yang kita butuhin itu semua berbeda, tergantung apa yang kita fokuskan, apa yang jadi tujuan kita. Nah, kalau misalnya teman-teman cuma mau cuma piara deh. Nah, kalau mau piara doang, itu beli ball pythonnya aja juga udah beda sama yang mau breeding gitu loh. Dari beli hewannya aja udah beda. Jadi itu sebenarnya bener-bener harus di-prepare dari awal. Bisa di tengah jalan, misalnya kita mau pelihara dulu, tapi nanti di tengah jalan ternyata mau breeding, ya bisa. Cuma sometimes orang salah gitu loh. Waktu beli di awalnya itu udah salah. Cuma ya nggak apa-apa, ya tetap bisa gitu. Bukannya udah salah beli terus udah nggak bisa dilanjutin, ya nggak juga. Semua bisa guys. Jadi dibawa santai aja. Pertama yang penting mutusin dulu maunya dibawa ke arah mana. Jadi misalnya nih, kalau mau pelihara doang, otomatis yang kita cari itu yang paling bagus, yang mata kita suka. Jadi kita ngelihat ini ular bagus, menurut kita suka, ya udah beli. Kalau buat pelihara doang ya, nggak usah tahu jantan, nggak usah tahu betina. Lebih bagus lagi kalau jantan, karena jantan harga lebih murah. Nah, yang penting suka, mata dulu yang suka. Jadi nggak bosen gitu loh. Kita peliharanya juga enjoy kan. Kita peliharanya kita suka, beli buat pelihara doang. Udah. Kalau buat breeding, itu kita sebelum beli, kita harus belajar genetiknya dulu guys. Itu lebih repot. Nah, kita harus belajar genetik, apa itu resesif, apa itu kodominan, apa itu dominan, itu harus diketahui dulu. Karena untuk tujuan breeding, kita nggak bisa sembarangan kawinin, kita berharap A kawin sama B, bisa keluar AB. Belum tentu guys, kita ada gen resesif. Gen resesif itu nggak langsung turun. Ada yang namanya head itu nggak kelihatan. Yang begitu-begitu itu harus dipelajarin dulu. Belajarnya dari mana? Dari YouTube gua juga akhirnya kan, ujung-ujungnya tentang yang genetik. Jadi itu bisa dilihat tentang genetik. Nah, kalau genetik gua nggak bisa jelasin terlalu detail di sini karena itu panjang lagi ceritanya. Yang penting harus fokus belajar genetiknya. Genetiknya udah dipelajarin, baru beli ularnya sesuai dengan apa yang kita suka, tujuan akhir kita. Jadi bukan apa yang mata kita lihat sekarang ya, buat breeding, kita harus mikirin ke depan. Kita lihat di Google, kita lihat di market, lihat dimanapun lah. Tiba-tiba ngelihat, ball python ini keren banget ya. Nah, tapi biasanya yang keren-keren sekali itu harganya mahal banget. Bisa sampai ratusan juta, puluhan juta. Nah, tapi budget kita misalnya nggak cukup nih. Nggak bisa langsung beli si ular itu. Ya udah kita beli bahannya. Nah, itu enaknya breeding gitu loh. Kita beli bahannya, kita harus tahu dulu genetiknya apa. Baru kita beli bahannya. Nah, setelah kita beli bahannya, nanti baru dibuat breeding. Nah, beli bahannya itu juga harus tahu kan, yang mana jantan, yang mana betina. Itu harus disesuaikan sama apa yang kita mau bikin. Nah, itu sekilas untuk tahap awal lah. Sebelum mulai miara ball python, sebelum beli, itu dulu harus difokuskan. Mau dipakai buat breeding atau piara doang. Setelah udah menentukan, mau beli kandangnya, mau persiapan tempatnya, itu juga beda bro. Beda guys ya. Kalau buat pelihara doang ya cukup kandang seadanya, tapi kalau untuk breeding,
Kalau breeding kita nggak bisa punya sedikit kandang. Ya kalau memang mau mulai dari awal, ya udah minimal harus 2 ekor kan, jantan dan betina. Kalau buat pelihara doang, mungkin bisa 1 doang gitu. Nah, jadi kalau udah harus breeding, kita harus persiapan tempat, persiapkan ruangan, persiapkan rak. Ya, kayak gua ini udah pakai rak-rak begini, lebih hemat tempat daripada kita pakai kandang-kandang susun, kandang-kandang satuan gitu loh. Nah ini kalau mau buat breeding harus kayak gini. Kalau buat pelihara doang, gampang guys. Cukup cari aquarium Gex yang model begini, yang ceper, nggak usah tinggi. Ini udah cukup buat pelihara. Nah ini bisa pelihara sampai berapa lama? Biasa pertanyaan kayak gitu kan. Ini kalau mau sampai dewasa pun masih bisa. Cuma ya sempit gitu loh. Nah jadi kalau kandang biasanya sih disesuaikan aja. Bisa pakai kandang Gex begini kalau kita mulai, atau bisa pakai kontainer box begini nih. Box begini, ini kan ada tutupnya. Jadi itu bisa dipakai juga. Cuma karena dia nggak bening, kita nggak bisa nikmatin, kita nggak bisa enjoy ulernya, nggak bisa dilihat gitu. Nah, setelah punya kandang, paling yang harus disiapin alas kan. Nah, alas ini kalau di gua cuma pakai tisu bro. Gua pakai tisu aja guys ya. Begini. Ditaruh begini, udah jadi. Ini udah alasnya. Kalau lu orang mau pakai alas kayak Koko Khas atau kayak Aspen atau Concops, terserah. Itu semua bisa, cuma ada plus minusnya. Dan kalau mau gampang pakai koran atau pakai tisu, itu paling simple lah. Kalau kayak ular gua udah banyak begini ya, sebenarnya begini doang cukup. Cuma breeder luar juga ada yang pakai Koko Khas, Koko Chip untuk ularnya, karena itu tinggal spot cleaning, tinggal bersihin yang kotor. Jadi tergantung lu orang enaknya gimana aja. Jadi kalau di alas itu bebas, yang penting kering. Jangan pakai tanah. Kalau tanah itu seringnya lembab, karena kan kotorannya pipisnya itu diserap sama dia, sama si tanah itu. Jadinya lembab. Jadi usahakan alas itu jangan bikin lembab. Harus kering. Sebenarnya dulu gue pakai yang merek Multi, cuma Multi udah nggak keluar tisu gulungnya, nggak tahu kenapa, nggak susah nyarinya. Nah kalau merek itu sebenarnya yang menentukan itu cuma tingginya doang, jadi itu menentukan lebarnya. Jadi kalau ini yang paling tinggi menurut gue. Kalau yang merek-merek lain kayak Paseo gitu dia agak pendek, jadinya nanggung. Tapi terserah sih, ini gampang lah, atau kalian cari koran tinggal sobek aja, tinggal potong sesuai ukuran. Next paling tempat minum. Tempat minum kalau di DSR cuma pakai asbak begini nih. Udah, ini isi air, udah jadi, udah tinggal piara. Segampang itu piara ball python. Nah, makanya kita pakai asbak. Kalau asbak kan berat, jadi nggak bakal ditumpahin sama BP-nya. Cuma bisa bikin basah itu kalau BP-nya jalan-jalan ke air, terus ke tisu lagi, ke air lagi, ke tisu lagi, lama-lama basah. Nah, kalau udah basah, tinggal ganti tisunya atau korannya. Nah, itu enaknya kalau pakai tisu atau koran. Ya sama sih, semua ada plus minusnya. Tinggal kalian sesuaiin aja sukanya gimana. Kalau pakai yang alas-alas yang kayak Concop, Aspen gitu, kelihatannya lebih bagus sih. Jadi estetikanya dapet gitu, karena kelihatan kayak di alam gitu. Koko Chip, Koko Khas kan warna coklat kayak tanah gitu kan. Ya itu keren sih. Kalau selain asbak, yang penting cari yang berat deh, supaya nggak ditumpahin sama si BP. Intinya itu doang sih. Jadi lu mau orang mau pakai yang kayak tanah liat atau segala macam, yang penting berat. Intinya cuma itu. Airnya juga nggak usah penuh-penuh banget, dikit aja. Kecuali lu orang kalau mau pergi keluar kota atau pergi lama, mau ditinggalin lama, baru isiin yang penuh. Tapi kalau nggak, airnya isi dikit aja. Mereka nggak sering-sering minum kok. Mereka kayak 2 hari sekali atau berapa hari. Karena yang dipuasain 2 hari nggak minum aja ditaruh, mereka belum tentu mau langsung minum. Jadi minum yang harus ada. Cuma jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu malah jadi lembab, tumpah kemana-mana. Itu malah nanti bikin masalah. Lebih baik isi dikit, tapi tiap hari isinya. Nah, kalau soal jemur, biasanya orang selalu tanya nih, ulernya perlu dijemur atau enggak? Ball python itu nggak perlu dijemur ya guys, nggak perlu sama sekali. Jadi yang penting piara dalam suhu ruangan. Malah nggak dianjurin suhu ruangannya itu panas. Di tempat saya itu pakai AC. Jadi saya bikin suhunya itu paling idealnya itu di 28 sampai 30. Itu suhu paling ideal. Nah, kalau kelembapan, gue sendiri nggak pernah ngukur kelembapan ya guys. Jadi yang penting jangan terlalu lembab, jangan sampai basah. Itu udah cukup sih. Nah kalau suhu jangan di atas 33 deh.
Ya, 33 tuh udah panas banget. Jadi pelihara begini kalau segitu banyak saya nggak bisa jemur juga. Begitu banyak gimana jemurnya tiap hari. Jadi ball python tuh paling simple, nggak usah dipikirin sampai macem-macem harus begini harus begitu. Gampang banget guys pelihara ball python. Jadi dibawa santai aja. Yang penting tujuan utamanya kalian maunya buat apa. Itu doang yang harus dipikirin. Setelah itu ya udah piara aja. Nah, soal makan. Mereka makan tikus. Mereka bisa makan mencit, bisa makan rat. Tapi dianjurin makannya rat dari kecil. Supaya kalau udah gede, kita udah nggak usah kasih makan yang terlalu banyak. Kalau mencit kan segede-gedenya mencit. Kalau untuk dewasa itu bisa makan sampai 4 ekor, 5 ekor kan repot. Kalau rat tuh bisa satu doang cukup. Nah, untuk makan, ini trik nih. Ini trik dari DSR nih. Kalau kalian mau cepetin gede, seminggu kasih makan 2 kali. Itu fine. Jadi kalau kalian mau kejar tayang, mau cepet breeding, seminggu kasih makan 2 kali aja, itu cepet gedenya. Kalau lu orang mau santai-santai aja, ya seminggu sekali. Idealnya itu seminggu sekali makannya. Dan tempat tuh pengaruh. Kalau mau cepet gede ya, size-nya gede itu yang gua pelajarin sampai hari ini, itu tempat berpengaruh. Karena gua udah pernah coba, ular yang satu clutch, saudaraan, kasih makannya sama, tapi satu dipiara di kotak kecil, satu lagi di box yang gede. Yang box gede itu lebih cepat gede size-nya. Ya itu gue juga nggak tahu kenapa bisa begitu, tapi itu benar-benar pengaruh. Ya itu doang sih. Jadi kalau udah semua udah mencukupi, udah makan, tempat, box, kalau udah disiapin maunya cepat gede atau enggak ya itu terserah, balik lagi ke kalian ya guys. Udah piara aja, terus udah gede tinggal breeding. Nah breeding caranya gimana? Lihat lagi video DSR. Udah, ya itu kalau breeding sih gue udah jelasin lengkap banget ya, sampai berapa lama itu videonya. Tinggal dicari breeding ala DSR. Oke, gitu doang guys paling penjelasan tentang basic pelihara ball python. Semoga membantu teman-teman yang baru mau pelihara ball python, tapi kalau masih yang belum berani, beli aja bro. Bener, beli aja, nggak akan susah. Peliharanya mah gampang. Cuma kadang kalau mau terlalu mahal, kumpulin duitnya yang lebih susah. Oke, see you in the next video.